Halo, tidak bosan-bosannya kita jumpa lagi dengan saya, seperti biasanya Daniel Saputra. Masih seperti pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Di sini pertemuan 5 ini masih membahas seputar pemrograman web yang berkaitan erat dengan struktur HTML. Mata kuliah ini membahas seputar hal tersebut untuk membuat kita jauh lebih paham terhadap mendesain web. Apabila kita nantinya kerja, disuruh untuk melakukan hal terkait. Ya, bukan hal sulit dan juga bukan hal mudah. Tetap berusaha dan semangat, dan tentunya jangan dijadikan beban untuk kita dalam menangani hal tersebut. Dunia ini sulit sekalipun pasti ada jalannya. Masuk pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan materi seputar host dan domain, kelas, bootstrap, dan W3 CSS. Kelas ya. Apa itu kelas? Class is a group of elements that are same of similar, yang dapat diartikan sebuah grup elemen yang dimana memiliki kesamaan serta familiar dalam hal tersebut. Untuk mendefinisikan kelas di CSS diawali dengan tanda titik dan diikuti dengan nama kelas. Kelas di CSS dipanggil dengan tag HTML menggunakan atribut kelas. Contoh, image class sama dengan ini, src sama dengan amazon.jpg. Kelas dapat dipanggil secara berulang di kode HTML. Suatu tag dapat menggunakan banyak kelas. Sekitar pembahasan mengenai teorinya. Mari kita coba tes dengan menggunakan HTML. Langkah awal yang harus kita lakukan ialah mengetik struktur dasar di dalamnya. Seperti ini. Dan jangan lupa juga dibuat judul untuk website kita. Di sini saya mengetikkan belajar kelas di CSS. Lanjut ke perintah selanjutnya ialah membuat gaya atau style untuk tulisan, background dan gambar kita nantinya. Pertama saya membuat kelas dari awal yang diawali dengan tanda titik di depannya dengan ketentuan width 150 px, x 150, border color red, border width 5, border style solid. Dan tidak lupa juga dari atas kita buat tanda kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Selanjutnya ialah kelas datang dan jangan tanda titik di depannya. Di sini saya membuat dengan ketentuan border width 15, border color blue, padding top 10, padding right 10, padding button 10, dan padding left 10. Dan diawali buka kurung dan tutup kurung. Jika kita jalankan, maka lembar hasilnya masih kosong karena kita belum menempatkan objek di dalamnya. Di bawahnya kita buat hover. Hover di sini diartikan sebagai jika kita tekan objek tersebut, maka akan melebar sesuai yang kita mau. Di sini saya membuatnya dengan struktur border color yellow, width 160 px, hex 160 px. Setelah hover, kita buat header. Header dimaksudkan untuk menampilkan judul besarnya. Di sini saya membuat dengan ketentuan width 99%, height 60, background black, color white, size 45, like center. Masuk ke body. Di body saya membuat catatan untuk output dari web yang kita tahu di mana itu ialah judul dengan bertuliskan express yourself dan command D untuk tulisan lebih rapi, dan kita jalankan. Maka hasilnya sama dengan apa yang kita pertimbangkan di bagian kelas, lebih tepatnya di style HTML. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini setelah kita membuat judul besarnya, maka saya membuat isi dari web tersebut, yang dimana berupa gambar dengan format release 1.png. Perlu diingat juga jika kita ingin memasukkan gambar, maka langkah awal yang harus dilakukan ialah mengeditnya. Setelah memasukkan image src, selanjutnya ialah memasukkan nama kelas sebelumnya yang kita buat pada bagian style sebelumnya.
Di sini saya bertujuan memanggil dua kelas dengan nama akan dan datang. Kita jalankan. Maka dapat dilihat gambar tersebut memiliki ukuran persegi dengan border biru yang memiliki jarak sekitar 10 piksel pada pengaturan yang kita buat pada kelas tersebut. Letak gambar tersebut saya setting, maka otomatis posisinya diletakkan di awal dan atau di sebelah kiri dari halaman web. Dan apabila kita klik, maka gambar tersebut merespon dengan pelebaran dari gambar serta bordernya. Dan jika kita klik di bagian lain selain gambar tersebut, maka gambarnya akan kembali seperti semula. Kembali ke coding. Setelah kita membuat kelas akan dan datang, sebaiknya kita mencoba berkreasi di dalamnya. Di sini saya membuat kelas lain selain dua itu. Yang pertama ialah segera dengan ketentuan width dan height-nya 150, border color yellow, width 5px, border style solid. Yang kedua ialah dan dengan ketentuan border width 15, color purple, padding top right button left-nya 10. Dan mari kita tes dengan menambahkan image serta pemanggilan kelas tersebut. Dapat dilihat gambar kedua terletak di sebelah kanan dari gambar pertama yang terletak di sebelah kiri dengan ketentuan yang sama, namun di sini saya membuatnya dengan pewarnaan yang berbeda. Dan kita tes hovernya. Maka gambar pertama otomatis membesar dan sedikit menggeser ke kanan pada gambar kedua, dan gambar kedua membesar serupa dengan gambar sebelumnya dengan pewarnaan dari keduanya ialah kuning. Maka kembali seperti bentuk awalnya. Lanjut ke kelas. Di sini saya membuat kelas jangan dengan ketentuan 50, color cyan, width 5px, dan kelas lupa juga dengan ketentuan 15, color brown, padding top right button 10 pixel. Dan kita tes dengan image serta memasukkan kelas yang sebelumnya kita buat dan jalankan. Dapat dilihat terdapat 3 gambar yang memiliki ukuran sama dengan border yang berbeda. Gambar pertama kita klik, maka akan sedikit menggeser gambar kedua dan ketiga. Begitu juga gambar 2 sedikit membesar dan menggeser gambar ketiga. Dan gambar ketiga yang membesar mengikuti garis akhir dari judul di atas. Dan jika kita klik selain dari 3 gambar tersebut, maka akan ke bentuk awalnya. Selesai. Mari kita buat file berikut dengan ketentuan di dalamnya berupa paragraf. Masuk ke file 2. Langkah awal yang harus kita lakukan ialah mengetik struktur dasar di dalamnya. Seperti ini. Dan jangan lupa juga dibuat judul untuk website kita. Di sini saya mengetikkan time and motion study. Selanjutnya ialah membuat sebuah perintah href yang dimana nantinya akan masuk ke dalam sebuah browser. Di sini saya membuat href pertama ialah prax1 dan kita jalankan. Maka sesuai yang ditentukan tadi, maka prax1 tersebut memiliki sebuah penanda yang berada di depan dan memiliki garis bawah jelas. Jika kita menambahkan command ul, maka otomatis jika kita jalankan maka prax1-nya akan memiliki jarak pada awal bagian kiri web. Kita lanjutkan hal berikut dengan menambahkan lagi objek prax1 sampai dengan 5-nya. Kita jalankan, maka tampilannya dapat dilihat berupa urutan prax1 sampai 5-nya berbaris ke bawah. Selanjutnya kita buat paragraf. Paragraf di sini saya masukkan berdasarkan keterkaitan dengan judul di atas. Berikut penjelasannya. Time and motion study dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang mengarahkan engineering dalam memilih suatu metode yang berkaitan dalam merancang sebuah stasiun kerja yang diinginkan, baik itu oleh si perancang maupun bagi pihak perusahaan. Dan kita jalankan.
maka paragraf tersebut tampil dengan polosnya dengan jarak yang dilakukan oleh perintah BR tadi. Paragraf selanjutnya kita buat juga dengan memiliki keterkaitan dengan paragraf sebelumnya yang memiliki isi sebagai berikut. Kelonggaran dalam ruang lingkup time motion study pengaplikasiannya ada 3, yaitu kelonggaran kelelahan, kelonggaran delay, dan lainnya. Kita jalankan. Maka paragraf kedua otomatis berada di bawah paragraf A. Sekarang masuk ke pemanggilan. Di sini langkah awal yang saya buat ialah first line dengan ketentuan color hashtag FF04 kali, font varian small caps, dan tidak lupa juga kita buat buka dan diakhiri tutup kurung. Dan jika dijalankan, maka baris pertama dari setiap paragraf akan memiliki perbedaan berupa tulisan warna merah dan setiap kalimatnya berhuruf kapital. Selanjutnya ialah first line, diikuti dengan ketentuan color FF04 kali, font size XX large. Jika kita jalankan, maka huruf awal pada setiap paragraf akan memiliki bentuk yang lebih jelas dan besar dari huruf lainnya. Selanjutnya ialah pengaturan teks, yang dimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Teks indent 50 px, teks elegant, justify, line height 14 pixel. Kita jalankan, maka paragrafnya memiliki jarak di setiap barisnya saling berdempetan dengan yang lain. Untuk pengaturan selanjutnya ialah dengan ketentuan list style type none, buang balet, padding 0, margin 0, dan kita jalankan. Maka pada part 1 sampai dengan part 5 otomatis balet yang menempati kalimat tersebut terbuang. Berikut ialah membuat tag. Di sini saya membuat catatan dengan ketentuan buat tag LI dengan satu baris, ULLI buka kurung float left tutup kurung, dan kita jalankan. Maka part 1 sampai 5 sekarang hanya terdiri horizontal. Masih seputar sebelumnya. Di sini saya membuat dengan ketentuan display block width 100 px, text elegant, center, dan kita jalankan. Maka hasilnya timbul jarak pada setiap part 1 sampai 5. Setelah itu masuk ke pengaturan tulisan dan background dengan ketentuan background color maroon, color cyan, text decoration none, dan kita jalankan. Maka pewarnaan dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang terakhir ialah penempatan hover. Di sini saya memberikan warna hijau jika objek yang ditentukan akan diklik, dan kita jalankan. Dapat dilihat sebagai berikut. Jika kita klik atau tahan part 1, klik atau tahan part 2, klik atau tahan part 3, klik atau tahan part 4, klik atau tahan part 5. Kelimanya memiliki background warna hijau yang berupa hovernya. Karena warna tulisannya terlalu terang, di sini saya membuat pengaturan dari aplikasi HTML tersebut dengan tema dark. Hanya referensi supaya lebih jelas. Dan jika kita klik salah satu dari part 1 sampai dengan 5, maka kita otomatis akan memasuki file browser yang ditetapkan pada perangkat kita. Oke, sekian pembahasan kali ini. Di pertemuan 5 lebih tepatnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Stay at home dan jaga kesehatan. Dan salam sehat bagi kita semua. See ya.